kita itu memang harus melangkah. Jangan berharap kamu akan berhasil, kamu akan mendapat sesuatu kalau kamu nggak melangkah. Pertama saya kerja ikut orang. Nah, karena ya tahu sendiri kerja ikut orang. Jadi pagi Sabtu gajian, Rabu udah utang warung. Sehingga kami bilang sama istri, nggak bisa hidup kayak gini, Bu. Kita harus bangkit. Nah, kata istri, silakan. Yang menurut Bapak memang untuk keluarga ini, Ibu mendukung. Akhirnya kita buka usaha tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Supratikno. Saya beralamatkan di Jalan Pulau Morotai, Gang M Saleh, Jaga B3. Jadi berawal dari usaha saya ini dikarenakan karena ekonomi, sehingga harus nekat. Jadi tahun 1990 kami menikah. 1 tahun itu belum terasa ekonomi itu, masih biasa. Ketika sudah 2 tahun terasa karena sudah ada anak. Jadi kami terpuruk ke ekonomi itu 3 tahun. Pertama saya kerja ikut orang. Nah, karena ya tahu sendiri kerja ikut orang. Jadi pagi Sabtu gajian, Rabu udah utang warung. Sehingga kami bilang sama istri, nggak bisa hidup kayak gini, Bu. Kita harus bangkit. Nah, kata istri, silakan. Yang menurut Bapak memang untuk keluarga ini, Ibu mendukung. Akhirnya kita buka usaha tahu. Jadi usaha tahu itu, ceritanya itu pedih perih. Berawal kami emang nggak punya kendaraan, bawa sepeda, 7 kilo awalnya itu. Saya kerja ikut orang itu 11 tahun. Dan tema saya itu adalah, saya kerja sama orang Cina. Nah, jadi saya kayaknya nggak kalah otaknya ini sama orang Cina sini. Sehingga saya, apa yang saya peroleh ilmu saya terapkan di lapangan. Saya jual cincin kawin istri itu untuk modal. Masih nggak cukup. Akhirnya pelan. Nah, pabriknya pun cuma 3x4 grebek gitu. Jadi kita buat tahu itu masih kacang itu 800 perak ya, 800 belum 1000 itu. Tambah ke depan, sekarang sudah 12.500. Jadi dari 800 ke 2.500 itu, ke 12.500. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan di pasar, ya roboh. Dulu itu saya ngayuh sepeda ke pasar sepeda sama istri. Saya bonceng istri, tahunya di beca. Jalan sini belum aspal, mikulin sampai ke jalan aspal. Pokoknya kita nggak nengok-nengok. Bahkan ada yang bilang, saya bangun jam 11 malam.
Dia bilang, koyo amat Patikno, orang belum tidur, Patikno udah bangun. Saya nggak hiraukan yang seperti itu. Tujuan saya supaya bisa hidup layak. Dan saya yakin dengan usaha yang sungguh-sungguh, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, kemudian kita beli motor, bisa beli motor, karyawan. Jadi jam 11 malam saya bangun itu. Tidur cuma 1 jam di pasar itu. Nah, jam 6 pagi itu kita pulang, rendam kacang, istirahat 1 jam, bikin lagi sampai jam 6 lagi. Nah, waktu itu tahunya masih di beca. Kita bawa sepeda. Nah, lama-lama karena produksi meningkat, karena ilmu kita memang sudah ada. Orang beli itu kan kalau makan rasa. Kalau rasanya nyambung, otomatis pelan-pelan akan besar. Sehingga kita tambah maju, terus kita ada langganan mobil. Kalau langganan mobil jam 11 nggak datang, kita susul pakai sepeda itu di kampung sawah itu. Jadi nggak ada bahasanya itu selama 33 tahun dari 90 sampai saya usaha 94, sekarang 2023, 33 tahun. Nggak pernah yang namanya tahu itu nggak kejual. Karena tekad kita itu memang bulat. Kita jihad untuk keluarga. Pertama itu memang karena kita dasarnya itu memang orang nggak berada. Jadi orang tua itu cuma modal doa. Dengan tekad kita yang tinggi, semangat, nggak pernah ngeluh. Jadi jangan ngeluh kalau mau sukses itu. Jalani proses, kerja cerdas. Nah itu. Jadi kita nggak nengok-nengok, hajar terus. Dan kita nggak berharap kita itu apa ya, mau sukses. Kita nggak pernah berpikiran sekarang ini katakanlah mau punya mobil yang bagus, nggak ada pikiran kayak gitu. Jalanin, yang penting kita lepas dari keterpurukan dulu. Nah, karena kita keutuhan kita, sehingga Allah memang benar-benar ngasih sesuatu ke kita. Itu 1 tahun udah terasa hasilnya itu. Karena kalau dulu itu ya bikin 100 kilo bisa kebeli 300 kilo. Karena karyawan masih murah, bahan baku murah, semua murah. Orang nggak tahu itu. Tapi kita diam aja, nyantai aja. Nah itu. Nah sehingga terus berkembang. Jadi kalau mau diceritain suka dukanya itu, wah, kayaknya nggak ada orang susah selain saya. Tapi nggak semua orang juga bisa dagang. Kadang-kadang ada yang dikendalikan dengan uang. Sedangkan harus orang usaha itu uang harus kita kendalikan. Betul. Nah itu kuncinya. Semua udah pakai sistem. Kalau kita kan tadinya harus mantau di sini. Sekarang CCTV di sini aja ada 30-an lebih. Kasir sudah ada semua laporan. Jadi
mereka itu karena pola pikirnya lebih maju, sehingga apa? Sekarang ya emang tambah maju. Sekarang 24 jam produksinya. Sekarang kapasitas 3 ton, kurang dikit. 3 ton per hari kalau dikit. Ya, kurang dikit lah. Kedelainya sehari itu dengan 90 karyawan, shift malam dan shift siang. Terus perjalanan itu bahan bakarnya dari minyak tanah kita lari ke serbuk, lari ke kayu. Nah, sekarang lari lagi ke cangkang sawit. Cangkang sawit yang tadinya 600 sekarang 1600. Bahan bakar itu. Sekarang sudah canggih semua. Sudah pakai boiler sekarang. Jadi tenaga uap, dulu juga pakai uap, cuman nggak semodern ini. Sekarang steril, semua pakai stainless. Bahkan sekarang sudah ada halal. Iya. Jadi di mana Lampung ini yang labelnya halal cuman pabrik tahu Haji Tikno. Nah, sekarang ini kita buat boiler kemarin 1 bulan ini kapasitas 6 ton. Karena kedepannya itu nanti kita emang mau bikin jaringan-jaringan yang memang apa ya, benar-benar supaya usaha ini bisa tambah besar, bisa nyerap tenaga kerja. Ya mutu dulu, karena pemasaran bagus, kalau mutunya jelek nggak jalan. Mutu bagus, kalau kita pemasarannya nggak bagus, diam di tempat juga. Itu aja yang beli. Ya, jadi semua itu harus apa ya, saling menopang. Makanya kalau bisa ya kita sejahterakan karyawan itu. Jadi tema kerja kita itu apa ya? Ayo bareng-bareng cari makan di sini, bukan karyawan. Jadi sama-sama. Iya, memiliki. Jadi kalau kayak gitu kan mereka tanggung jawab. Tapi kalau misalnya saya, wah, kalau kamu kerja nggak mau ya sudah, itu fatal bukan kayak gitu itu. Semua pakai stainless kita. Kalau mereka itu pakai kayu, kotor, terus debunya kemana-mana. Kita ini pakai boiler yang benar-benar apa ya, steril gitu untuk makanan itu. Makanya kita Balai POM juga sudah uji ke sini, memang nggak sudah bisa ini. Ya tentunya rasanya itu emang benar-benar keterima. Jadi bahasa ketoprak, bahasa gorengan, semua rata-rata menggunakan tahu kita. Seluruh pasar Bandar Lampung ini ada. Ya, nah sekarang anak saya yang itu sudah mulai ngerabah ke oncom. Pemasaran itu biasanya itu kalau kita mutunya bagus, satu dagang lancar, terus ngambil di mana? Oh di sana, gini, sehingga berantai. Iya. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu pengen usaha maju, pengen besar, ya harus berbagi. Ini maaf ya, 2,5%-nya berbagi kamu kemana. Nah sehingga apa, dianggarkan 2,5% itu memang untuk berbagi. Sekarang kalau kita nanam tanpa pupuk, gimana mau buahnya lebat? Gitu kan, logikanya gitu. Nah ini urusannya sama Allah langsung. Jadi tidak semua yang kita dapat itu punya kita semua. Ada sebagian yang memang punya orang.
Nah, terus jangan berharap kamu ngasih sesuatu ke orang itu kamu mengharapkan dari dia, nggak bisa. Allah Maha Kaya. Harapnya ke atas ya. Nah, jadi kalau Allah sudah buka rezeki kamu, seret, nanti dia datang sumber-sumber yang lain itu. Nah, itu karena apa? Ya kamu dari mereka itu. Nah, itu. Jadi nikmat. Ya, kalau yang saya alami, orang-orang kita itu, kalau kita mau melangkah itu selalu ragu. Nanti jangan-jangan, nanti kalau ini, nanti kalau ini. Padahal kalau orang yang takut melangkah itu sebenarnya orang yang kakinya sakit. Betul nggak? Tuh. Orang yang takut bayangan, nanti kalau ini itu baru anak kecil. Anak kecil takut bayangan sendiri loh. Iya. Sementara saya itu nggak ada urusan. Jadi kita itu memang harus melangkah. Jangan harap kamu akan berhasil, kamu akan mendapatkan sesuatu kalau kamu nggak melangkah. Iya kan? Jadi melangkah sesuatu, gagal melangkah terus, gagal melangkah. Saya 9 saudara, nggak ada yang kerja, maaf ngomong nggak ada yang kerja ikut orang. Tak cabut semua, ayo, keluar. Kakak saya aja, maaf ngomong, yang tadinya nyopir, saya bilang, sekarang usaha, mobilnya 12. Itu, kita nggak usah ngomong, mau kaya lah, mau cukup makan dulu aja. Kayak mau urusan nanti, kalau memang Allah, kamu benar-benar Allah itu bisa nilai. Terus kebanyakan orang kita itu mencepelekan. Kalau sudah ada hasil kayak gini, semuanya banyak, kemampuannya nggak ada, kredit kemana-mana. Jadi setelah usahanya sepi, nggak bisa nutup, akhirnya apa? Sempoyongan. Jadi lebih baik kita minum jamu ketimbang minum sirup. Minum sirup itu segar sesaat, tetapi nanti pilek kita, pilek sakit. Kalau minum jamu itu pahit, tapi di belakang harinya kamu akan merasakan sehat. Maksudnya usaha. Cobalah kamu tampang yang banyak-banyak, pasti pilek terus. Karena nggak sesuai. Jadi ya kayak gitu, harus tahan bokul, jangan cengeng. Karena ada sesuatu kadang-kadang yang Allah mau ngasih sesuatu, kadang-kadang diputer-puterkan dulu. Begitu kita nggak kuat, ya sudah. Nanti kalau emang kita benar-benar sungguh mau usaha, kita benar, kita tekad, kita nggak pernah ribut, jadi nanti akan didudukkan di suatu tempat yang benar-benar nyaman buat kamu. Dari kesuksesan itu tidak cuma kita, di belakang ada istri yang kuat yang selalu support. Nah itu, karena istri itu ibarat apa? Rantai itu kalau masih nyatu dia bisa bawa apa aja, tapi begitu kita putus, sudah putus semua. Jadi istri punya pegangan penting, cuma kadang-kadang orang nggak sadar. Nah itu, jadi di belakang saya memang ada istri yang benar-benar hebat. Saya anak 4, cewek 1. Ini saya kenalkan anak-anak kami. Anak saya itu 4, cuma yang 1 masih sekolah, yang cewek. Jadi anak saya ini yang pertama Andre Prastia. Nah, yang ini ini nomor 2, Erik Dwi Saputra. Yang ketiga ini lahir tahun 2003. Oh, Mas Gilang Dread Maja. Ya intinya kita itu usaha sukses, ya didik anak harus sukses. Jadi kita harus memang benar-benar kalau untuk didik anak itu memang jangan lembek. Kalau tegas memang untuk mereka memang supaya hidupnya kuat, ya harus tegas kita. Dan
dalam arti disiplin sekolah, belajar. Kalau kita sudah ada punya fondasi belajar itu kan otomatis kan nanti ke depannya terserah mau jadi apa. Sudah ada fondasi ya? Sudah fondasi dulu. Terus memang kita benar-benar kita terapkan bahwa anak saya ini nggak boleh lembek-lembek hidup itu. Karena kalau kita lembek-lembek nanti ngasih makan istrinya sama anaknya nggak kenyang. Itu pokoknya Pak ya? Itu yang saya terapkan karena bapaknya juga memang tipe orang yang pekerja keras. Juga nggak ya cuma keras, kerja cerdas gitu. Pokoknya ya kamu jangan lepas dari agama, terus jangan sering melanggar hukum. Karena saya juga hidup saya nggak pernah mempersulit orang, sehingga kedepannya apapun yang dilakukan anak saya, kalau untuk kebaikan, kayaknya dapat ridho dari Allah yang lancar-lancar aja. Tanamkanlah kebaikan terhadap orang lain sehingga apa? Nanti anak kita juga akan menikmati, dipermudah orang. Kalau kita sudah mempermudah orang, kita akan dipermudah Allah. Segala urusannya itu kalau Allah sudah bilang belum payah ya, jadi nggak mungkin.